Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 15 yang berjudul Infringement of Privacy, yang terdiri dari nama kelompok. Saya Widianto Cahyo Iswanto. Saya Afif Pangestu. Pada materi Infringement of Privacy, yang pertama kita bahas adalah pengertian cybercrime, yang kedua latar belakang cyber law, yang ketiga pengertian cyber law, yang keempat pengertian infringement of privacy, yang kelima ada analisa kasus, yang keenam ada penanggulangan, yang terakhir ada dasar hukum. Untuk pertama, pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer. Bisa disebut jaringan internet sebagai medianya. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any legal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Latar belakang cyber law. Cyber law erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi, dalam kurung jadi dipengaruhi atau mempengaruhi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afif Pangestu. Selanjutnya yaitu pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki di dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyber law. Cyber law akan memainkan perannya dalam dunia masa depan karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Selanjutnya pengertian infringement of privacy. Pengertian infringement of privacy adalah kemampuan suatu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privacy kadang dibungkam dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privacy dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Analisa kasus. Foto toples pada suatu personel dosi gala. Pamela Shifty beredar di dunia maya. Pamela dengan tegas membantah bila foto yang beredar tersebut asli. Menurutnya, foto tersebut merupakan editan orang yang tidak bertanggung jawab. Foto toples Pamela yang menyebar di dunia maya aslinya adalah foto seksi Pamela yang diunggahnya di salah satu media sosial yang pada saat itu melakukan sesi foto pribadinya yang kemudian telah diedit oleh orang lain dan menyebarkannya. Selanjutnya saya lanjutkan ke Adnan. Penanggulangan infringement of privacy. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. Yang pertama, seringlah mencari nama Anda sendiri dengan cari Google. Kedengarannya memang aneh, tetapi tidak inilah gambaran untuk mengetahui sejauh mana data Anda dapat diketahui layak luas. Yang kedua, nama Anda. Saran ini tidak asing lagi karena sebelumnya Chief Exclusive Google Eric Schmidt
telah mengatakan supaya ketika dewasa tidak dibayang-bayangi masa lalu. Yang ketiga, mengubah peraturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengaman ini seoptimal mungkin. Yang keempat, buat kata sandi sekuat mungkin. Ketika melakukan registrasi online, sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, simbol, dan supaya tak mudah terlacak. Yang kelima, rahasiakan password yang Anda miliki. Usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Yang keenam, gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Ini yang memberikan peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan mencuri uang Anda. Yang ketujuh, jangan tanggapi email yang tidak jelas. Dasar hukum tentang infringement of privacy pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Infringement of privacy tercantum dalam pasal 26 mengenai perlindungan hak pribadi tersembunyi. Yang pertama, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kedua, setiap orang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dengan ayat-ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Maksud dari pasal 26 ayat 1 yaitu dalam memanfaatkan teknologi informasi perlindungan data merupakan salah satu bagian hak pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Hak pribadi, hak atau menikmati pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi, hak yang berkomunikasi dengan orang tanpa tindak mematai. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Berikutnya adalah kesimpulan terkait dengan semua perkembangan teknologi informasi atau IT yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana hal-hal tersebut misalnya dalam kepastian dan keabsahan transaksi, keamanan komunikasi data pribadi dan informasi, dan semua yang terkait dengan kegiatan bisnis atau kegiatan berinternet dapat terlindungi dengan baik dan adanya kepastian hukum. Mengapa diperlukan kepastian hukum yang lebih kondusif? Karena perangkat hukum yang ada tidak cukup memadai untuk menaungi semua perubahan dan perkembangan yang ada. Berikutnya ada saran. Diharapkan dengan adanya perangkat hukum yang relevan dan kondusif, kegiatan terkait dengan keamanan data pribadi dan kepastian transaksi, juga keamanan dan kepastian berinvestasi bisnis akan dapat berjalan dengan kepastian hukum yang memungkinkan agar bisa menjerat semua fraud atau tindakan kejahatan dalam segala kegiatan internet, kegiatan bisnis maupun yang terkait dengan kegiatan pemerintah agar pengguna internet merasa nyaman dan aman saat menggunakan internet. Baik, sekian dari kelompok kami untuk menjelaskan tentang materi pertemuan 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.